Halo teman-teman, aku mau jawab pertanyaan data camp itu bagus nggak sih gitu ya. Nah kalau misalnya yang aku lihat kan aku ini ada subscribe, nggak tahu ini udah berapa lama nggak dikerja-kerja. Jadi aku lihat sih sebenarnya data camp ini bagus untuk belajar very very basic stuff ya, get the things done, dan juga memang dituntun sampai ke level yang quite big. The issue adalah karena dia menggunakan model full browser gitu. Harapannya kalian bisa tetap menggunakan mesin kalian sendiri, mungkin di cloud di mana gitu. Karena kan di sini kan terbatas dengan yang namanya, kalau misalnya kalian lihat sini yang basic. Nah, nanti kalian kan ngodingnya di sini tuh, ya kan? Nanti kalian ngodingnya di sini, baru nanti di sini ada kayak misalnya kata kode juga sama. Nah, di sini nanti kalian bisa ngoding tuh, ya kan? Bla bla bla. Misalnya nih, misalnya kalian select title from films, coba ya. Nah, ini dia, ya kan? Jadi kalian codingnya di sini. Nah, tapi kalian kalau bisa sebenarnya walaupun kalian coding di situ, kalian tetap coding, coba kalian latihan juga di mesin kalian atau di laptop kalian gitu. Karena di sini sebenarnya ada datasetnya, kalian bisa download ya kan. Ini kalian bisa download dan kalian bisa eksekusi juga di database kalian. Lihat aja di sini ini PGDAM berarti Postgre gitu ya. Jadi kalian bisa coba-coba di lokal kalian. Nah, di sini banyak practice, ada project juga yang di guide, ada unguide, dan menurutku sih bagus ya. Tapi subscriptionnya berapa ya kemarin lupa aku. Tapi kalian lihat lah nanti ya. Ini cukup bagus dan yang penting adalah dipahami gitu. Jangan hanya next gitu terus dapat sertifikat, jangan sih. Kalian kalau bisa paham ya, nggak usah dikebut gitu karena ini kan learning tracknya kan banyak nih, ada career track kalau nggak salah. Nah ini career tracks, dia langsung bisa kalian pilih nih, maksudnya kalian mau yang mana, ada certificationnya dan lain-lain. Tapi intinya adalah banyakin latihan dan kalian harus kalau misalnya kalian tahu, misalnya kayak kalau kalian punya ilmu baru, eh, kalian harus sering apa ya, space repetition gitu ya. Jadi istilahnya karena ilmu baru kan belum natural tuh, sampai kayak misalnya kalian karateka gitu kan, kalian punya kata satu, kata dua, kata tiga, itu kan kalian ulang-ulang terus ya kan. Jadi ada jadi sampai akhirnya nanti kalian bisa apa namanya refleks gitu ya. Jadi karena ilmu yang baru itu nggak langsung bisa kalian pakai gitu. Jadi kalau misalnya pernah dulu aku jadi gitaris di band, itu untuk mematangkan satu teknik itu kan takes time sampai kalian bisa pakai itu nanti di panggung gitu. Kalau enggak, performanya nanti jelek gitu kan, karena kan orang bayar gitu ya kan. Jadi kalau bisa sih memang harus well prepared dan nggak gara-gara baru tahu langsung di apply gitu, ya nggak sih. Jadi kita butuh preparation, butuh small step karena kan pelajarannya juga masih baru. Nah di sini ada tentang data engineering juga. Ada Python, kalau nggak salah sih ada juga yang Spark sih ini ya. Ntar ya, ada juga Apache Spark, Airflow juga ada ya kan, Spark SQL. Tapi kalau misalnya yang Spark ini nggak terlalu dalam, dan ada Airflow kalau nggak salah. Nah ini tapi juga very very basic sih. Ya jadi tapi kalian untuk ini sih sebenarnya udah more than enough sih. Dari sini kalian bisa belajar banyak hal, dan subscriptionnya kalau misalnya nggak salah 1 tahun itu berapa ya? Ntar lah kalian lihat sendiri lah ya. Anyway, jadi ada praktisnya lagi. Kalian bisa coba-coba di handphone, ada daily practice supaya inget ya, dan bisa kalian aplikasikan ke project gitu ya. Jadi more resource to learn ya kan, dan biasanya kalau misalnya subscription yang kayak gini kalian bisa lebih runut lah dia ya belajarnya, dan ini memang very very practical banget sih ya. Thank you, see you next time.